Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifullah, NIM 2057201154. Saya dari kelompok 12 dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem file. Topik utama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar implementasi sistem file, kedua, implementasi direktori, ketiga, metode alokasi, keempat, manajemen free space, kelima, efisiensi dan performansi, keenam, perbaikan, ketujuh, sistem file log structured, dan terakhir, SUN network file system. Yang pertama, konsep dasar implementasi sistem file. Sistem file bertanggung jawab untuk alokasi blok-blok disk ke file karena sistem ini berisi sekumpulan blok. Dua hal penting yang harus ditangani adalah: satu, pencatatan ruang yang dialokasikan untuk file, kedua, pencatatan ruang bebas yang tersedia di disk. Sistem file ini meliputi: satu, alokasi file, dua, pencatatan ruang disk, tiga, shared file, keempat, kehandalan sistem file, kelima, kinerja file. Yang kedua, implementasi direktori. Fungsi utama sistem direktori adalah memetakan nama simbolik dari file seperti nama file dan nama jalurnya untuk menjadi informasi dalam menemukan blok-blok file. Implementasi direktori menggunakan daftar nama file linier dengan pointer ke blok data. Hal ini berdampak pada pemrograman yang mudah tetapi memerlukan waktu yang lama untuk dieksekusi. Untuk mempercepat waktu eksekusi, digunakan tabel hash berupa daftar linier dengan struktur data hash. Dengan struktur data hash akan mengurangi waktu pencarian direktori. 3. Pengertian metode alokasi. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Berikut contoh metode alokasi antara lain. Alokasi berurutan, continuous allocation. Pada alokasi berurutan, setiap file menempati blok yang berurutan pada sekumpulan disk. Model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal blok dan panjang jumlah blok. Akses pada blok disk dilakukan secara random dan memakan banyak ruang. Alokasi berhubungan, linked allocation. Pada alokasi berhubungan, terpisah dari blok-blok pada disk, pada setiap blok terdapat satu pointer yang menunjukkan ke blok lain. Alokasi berhubungan mempunyai bentuk awal yang sederhana, hanya memerlukan alamat awal. Sistem manajemen ruang bebas pada alokasi berhubungan tidak memakan banyak ruang. Alokasi berindeks, indicate allocation. Pada alokasi berindeks, terdapat satu blok yang berisi pointer ke blok-blok file. Alokasi ini memerlukan tabel indeks yang membawa pointer ke blok-blok file yang lain. Alokasi berindeks berupa bentuk logika dan aksesnya dilakukan secara random. 4. Pengertian manajemen ruang bebas. Penyimpanan yang tidak berkesinambungan dan adanya penghapusan data menyebabkan adanya ruang bebas di disk. Oleh karena itu, diperlukan manajemen ruang bebas. Caranya, dengan membuat daftar ruang-ruang kosong. Informasi ruang kosong umumnya turut disimpan di dalam media penyimpanan. Ruang-ruang kosong pada media penyimpanan perlu dicatat sehingga memudahkan pengalokasian berkas yang akan disimpan. Ada 3 metode untuk menentukan bagaimana sistem operasi menyimpan informasi ke disk, yakni manajemen ruang kosong, mengetahui seberapa luang kapasitas disk yang tersedia, efisiensi dan kinerja, dan recovery. Ada beberapa metode untuk manajemen ruang kosong, yaitu menggunakan bit vector, linked list, grouping, dan counting. Keuntungan teknik grouping dari implementasi seperti ini adalah alamat dari blok kosong yang besar sekali dapat ditemukan dengan cepat.
tidak seperti pendekatan standar linked list. Efisiensi dan performansi. Efisiensi ruang disk tergantung pada alokasi disk dan algoritma direktori serta tipe data yang digunakan. Contohnya, Unix mengembangkan kinerjanya dengan mencoba untuk menyimpan sebuah blok data berkas dekat dengan blok inode berkas untuk mengurangi waktu pencarian. Efisiensi juga tergantung pada tipe data yang disimpan pada masukan direktori atau inode. Pada umumnya, sistem menyimpan informasi mengenai tanggal terakhir kali file diakses dan tanggal penulisan terakhir untuk menentukan apakah file perlu di-backup. Akibat dari penyimpanan informasi ini, setiap kali berkas dibaca diperlukan penulisan pada struktur direktori. Performansi yang dibahas pada bagian ini merupakan kelanjutan kinerja pada poin sebelumnya. Apabila algoritma yang tepat telah dipilih, kinerja masih bisa ditingkatkan lagi dengan menggunakan cache. Untuk meningkatkan performa penggunaan ruang disk, digunakan disk cache yang digunakan pada bagian terpisah dari main memory untuk penggunaan blok yang sering digunakan. Untuk meningkatkan performansi PC juga dapat menggunakan bagian tertentu dari memori seperti virtual disk atau RAM disk. Selanjutnya, perbaikan. Untuk memperbaiki sistem file dilakukan dengan memeriksa konsistensi dengan cara membandingkan data pada struktur direktori dengan blok data pada disk dan mencoba memperbaiki konsistensi. Untuk mengantisipasi ketidakkonsistenan data dan terhapusnya data dari disk, maka kita perlu melakukan backup data. Backup adalah menyalin isi disk ke dalam media lain seperti floppy disk, magnetic tape, optical disk, external hard disk, dan lain-lain. Sebelum melakukan backup data, perlu mengecek konsistenan data, yaitu dengan membandingkan data pada struktur direktori dengan data pada blok. Lalu apabila ditemukan ada kesalahan, maka program tersebut akan mencoba memperbaikinya. Selain itu, juga dapat menggunakan program sistem untuk backup data dari disk ke penyimpanan lain seperti floppy disk dan magnetic tape. Sistem log strukturat. Sistem log strukturat atau journaling menyimpan semua update ke file sistem sebagai transaksi. Semua transaksi ditulis di log. Transaksi pada log ditulis secara tidak beraturan di sistem file. Jika file dimodifikasi, transaksi dihapus dari log. Sebuah transaksi dijadikan committed jika ditulis ke log, tetapi kemungkinan sistem file tidak diupdate. Transaksi pada log ditulis secara tidak beraturan ke sistem file. Jika file bertabrakan, semua transaksi yang tersisa pada log harus dibentuk. Network file system. Network file system adalah implementasi dan spesifikasi dari sistem perangkat lunak untuk mengakses remote file melalui LAN atau WAN. NVS merupakan bagian dari Solaris and Sun OS yang berjalan pada Sun Workstation menggunakan Unreadable Datagram Protocol atau UDP/IP protokol dan Ethernet. Workstation yang saling berhubungan dipandang sebagai mesin independen dengan file system yang independen, memungkinkan sharing di antara sistem file secara transparan. NVS didesain untuk operasi pada lingkungan heterogen dari mesin, SO dan arsitektur network yang berbeda. Spesifikasi NVS tidak tergantung dari media. Sekian hasil presentasi dari kami. Baik kelebihan dan kekurangannya harap memaklumi, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.